Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara semua, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online. Biarlah sukacita daripada Tuhan boleh melingkupi kita semua. Kita akan persiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Saat pagi hari, ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Dengan segenap hati kita pujikan lagu ini saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam Kebaktian kita pada hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulanya sekarang dan akan
Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Mari kita akan melanjutkan pujian penyembahan kita. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas setiap puji-pujian yang kita naikkan. Tuhan
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Mari kita akan memujikan, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini, untuk hari ini, untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati, untuk segala hal yang boleh kami rasakan. Untuk kesekian kalinya kami menikmati kebaktian online pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus ada di dalam setiap kami, berbicara, menguatkan dan meneguhkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan bersama-sama kami renungkan dan memberkati setiap kami. Biar hati kami tenang dan teduh, agar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami dapat kami tangkap dengan baik dan akhirnya kami mengerti untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, kebangkitannya memberi jaminan. Terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Kita buka bersama-sama di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Berbahagialah kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan berada, mari kita melihat latar belakang daripada jemaat Korintus ini. Jemaat Korintus memang heterogen dan sebagian besar terdiri dari orang Yunani dan Romawi. Tentu tema atau topik kebangkitan Yesus menjadi pergumulan tersendiri, karena hal itu bukan merupakan sesuatu yang lazim dibicarakan pada waktu itu. Latar belakang budaya dan kepercayaan mereka membuat mereka sulit untuk memahami konsep kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, Paulus di dalam bagian yang kita baca pada pagi hari ini merasa perlu menuliskan untuk membahas bagian ini di dalam ayat-ayat yang barusan kita baca. Meskipun demikian, tentu kita sebagai orang Kristen yang hidup pada zaman ini sudah sangat memahami konsep ini. Bahkan meyakini dan mengimani bahwa Yesus sudah bangkit, dan karena itu kita percaya bahwa ketika Dia bangkit, kita pun mengimani kepercayaan kita di dalam Kristus tidak akan berlalu dengan sia-sia. Mari kita melihat pergumulan kita saat ini Bapak Ibu. Boleh dikatakan bahwa hari-hari ini kita sedang bergumul. Seluruh dunia bergumul. Seluruh manusia di muka bumi ini sedang bergumul terhadap satu permasalahan yang menjadi permasalahan dunia. COVID-19, kita pun mengalaminya sampai hari ini. Kita kemudian mulai familiar dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, dan physical distancing yang diberlakukan hari-hari ini. Setelah berbagai himbauan di rumah saja untuk menghambat penyebaran virus, maka kantor-kantor, sekolah-sekolah, dan universitas ditutup sementara. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar juga mulai dijalankan di beberapa daerah hari-hari ini. Khususnya DKI Jakarta, Bogor beserta dengan kabupatennya, Depok, Bekasi, dan kabupatennya. Bahkan yang terbaru saat ini dilakukan di Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Kota Bandung pun menyusul melakukan PSBB pada pekan ini. Memang akibat dari pembatasan-pembatasan ini sangat terasa bagi kita para pelaku usaha. Banyak usaha yang merumahkan pegawainya. Bahkan ada pula yang tidak digaji. Ada pula yang sampai mem-PHK pegawai-pegawainya. Kejenuhan mulai terasa hari-hari ini Bapak Ibu. Menekan bagi setiap orang hari-hari ini. Pilihan kegiatan dan makanan pun menjadi semakin terbatas. Ibadah juga hanya bisa dilakukan online seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Di saat yang demikian, kita bertanya,
Tuhan, di manakah pertolongan-Mu? Kita berdoa supaya badai corona ini segera berlalu. Namun sepertinya badai ini masih membutuhkan waktu tidak sedikit untuk dapat berlalu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengerti bagian ini dengan menggunakan sebuah ilustrasi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ilustrasi ini. Ilustrasi ini cukup terkenal. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya terdorong untuk menceritakan ulang bagian ini. Bahkan seorang motivator yang terkenal, Mary Riana, sempat menyampaikan kisah ini di dalam sebuah acara di televisi. Suatu ketika di sebuah desa, tinggallah seorang laki-laki yang hidupnya demikian saleh. Ia rajin berdoa dan bahkan rajin beribadah. Suatu kali datang hujan yang demikian deras mengguyur desa itu. Tanggul pun jebol. Air mulai naik membanjiri desa itu. Orang-orang mengungsi dari desa, takut kalau permukaan air semakin tinggi. Berbeda dengan orang yang panik, berbeda dengan orang yang kemudian hilir mudik berusaha mengungsi, laki-laki tadi tampak tenang, tinggal di rumah dan tetap berdoa. Truk penyelamat pun memasuki desa untuk mengangkut para pengungsi. Sebuah truk penyelamat mengatakan kepada bapak tadi, "Pak, ayo cepat masuk. Sebentar lagi banjir akan semakin tinggi." Kemudian laki-laki itu menjawab, "Tidak, terima kasih. Kalian terus saja menolong orang lain. Saya pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Saya ini orang saleh." Setelah beberapa kali membujuk laki-laki ini, kemudian akhirnya truk penyelamat itu menyerah dan melanjutkan perjalanan untuk menolong orang lain. Permukaan air semakin tinggi, ketinggian mencapai 1,5 meter. Laki-laki itu masih tetap duduk di dalam rumahnya, bahkan ia sekarang duduk di lemari sambil berdoa. Kemudian datanglah regu penolong yang lain dengan membawa sebuah perahu karet dan tepat berhenti di depan rumah lelaki tersebut. "Pak, ayo cepat naik, air semakin tinggi." Kemudian laki-laki ini kembali berkata, "Tidak, terima kasih. Tidak usah menolong saya. Saya rajin berdoa. Saya yakin Tuhan pasti menolong saya." Dengan putus asa, perahu dan regu penolong itu pun pergi tanpa membawa laki-laki tersebut. Benar saja Bapak Ibu, banjir semakin besar, air semakin naik, dan akhirnya menenggelamkan rumah tersebut. Tetapi laki-laki itu tampak duduk di atas atap rumahnya sambil terus berdoa. Kemudian datanglah regu penolong dengan sebuah helikopter. Mereka segera melemparkan tangga tali dari pesawat. Dari atas terdengar suara dari pengeras suara berkata demikian, "Pak, cepatlah naik. Pegang tali itu baik-baik dan naiklah ke sini." Tetapi sekali lagi laki-laki tersebut menjawab dengan berteriak, "Terima kasih, tidak usah menolong saya. Saya rajin beribadah, pasti Tuhan akan turun tangan menyelamatkan saya." Terus berupaya, regu penyelamat di dalam helikopter itu mengupayakan berbagai cara untuk menolong laki-laki tersebut supaya dapat segera naik ke dalam helikopter mereka. Tetapi akhirnya regu penolong ini pun menyerah sampai laki-laki itu tetap mengatakan, "Teruslah menolong orang lain dan tinggalkan saya." Ketinggian banjir semakin lama semakin naik. Akhirnya satu desa itu terendam air seluruhnya. Bagaimana dengan nasib laki-laki tersebut, Bapak Ibu? Tentu saja laki-laki tersebut akhirnya mati tenggelam. Di sorga dia bertemu dengan Tuhan. Dia protes kepada Tuhan. Dia mengatakan demikian, "Ya Tuhan, aku ini orang saleh. Aku ini rajin berdoa dan rajin beribadah. Namun Engkau tidak pernah datang menyelamatkan aku dari banjir tadi." Dengan tegas Tuhan menjawab, "Aku selalu mendengar doa-doamu. Aku bahkan tidak lupa mengirimkan truk, mengirimkan perahu karet, dan terakhir aku mengirimkan sebuah helikopter. Apalagi yang kamu minta?" Bapak Ibu, sering kali kita merasa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita karena apa yang Tuhan beri tidak seperti yang kita minta. Apa makna di balik kisah ini, Bapak Ibu? Seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan ada di dekat kita. Tuhan menolong kita. Elia di tepi sungai Kerit
menjadi sebuah kisah yang juga bisa memberkati kita pada pagi hari ini. Hari itu Elia pun mengalami pergumulan yang tidak kalah berat. Ada kekeringan di seluruh negeri, kelaparan terjadi di mana-mana. Tetapi mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 14 dikatakan, ketika semua orang mengalami kekeringan, ketika semua orang mengalami bahaya kelaparan, tidak bisa makan dan tidak bisa minum, apa yang terjadi di dalam hidup Elia? Elia dipelihara Tuhan lewat seekor burung gagak. Saya kemudian berpikir, Bapak Ibu, di antara ribuan binatang, kenapa Tuhan memilih seekor burung gagak? Burung gagak terkenal burung yang sangat rakus, Bapak Ibu. Tiap hari dia membawa roti dan daging untuk Elia. Ini menarik untuk kita renungkan. Mengapa Tuhan memakai seekor burung gagak untuk memelihara hidup Elia? Dan yang menarik lagi, Tuhan memakai seorang janda Sarfat untuk memelihara hidup Elia. Di mana tepung dan minyak di dalam rumah janda Sarfat itu terus-menerus ada untuk memberkati Elia dan keluarga Sarfat. Di tengah ketika semua orang mengalami ancaman bahaya kelaparan. Demikianlah Tuhan akan memelihara kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Roma 13 ayat 4a menuliskan dengan tegas, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Mari saat ini, daripada kita mengeluh, kita perbanyak rasa syukur kita. Kita memiliki pemerintahan yang menjadi alat Tuhan untuk menolong kita. Berbagai himbauan untuk mengenakan masker, mencuci tangan, dan juga physical distancing, himbauan di rumah saja adalah cara pertolongan Tuhan bagi kita memakai pemerintah kita untuk menyelamatkan banyak jiwa dari resiko kematian. Pemerintah juga berusaha memberikan bantuan berupa sembako kepada banyak orang di sekitar kita. Bahkan yang menarik, tetangga depan rumah saya pun sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sungguh satu upaya dan usaha dari pemerintah yang patut kita hargai dan patut kita dukung bersama-sama. Mari kita bersabar, jangan menyerah dan terus berusaha. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara, para pelaku usaha tengah ikut tergoncang. Banyak usaha juga digoyang akhir-akhir ini. Mungkin ada pula di antara kita dirumahkan, bahkan ada pula di antara kita yang tidak digaji, tidak lagi menerima gaji, bahkan terimbas daripada PHK. Saya turut merasa berempati dan terus-menerus mendoakan bagi setiap Bapak Ibu Saudara hari-hari ini dengan segenap hati. Tetapi ini bukan kiamat, Bapak Ibu. Ini bukan akhir dari segalanya. Saya teringat kepada perkataan mama saya, selama kita masih punya 2 tangan dan 2 kaki, memiliki tubuh yang sehat, artinya kita masih terus bisa berusaha. Dan usaha kita di dalam Tuhan, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, tidak pernah akan berlalu dengan sia-sia. Ada amin Bapak Ibu? Dalam pada waktu ini, daripada kita mengeluh, ketimbang kita mengeluh dan terus-menerus mengeluh, mari kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi burung-burung gagak dan janda-janda Sarfat bagi banyak orang di sekitar kita. Kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa membagikan masker contohnya, dan juga hand sanitizer yang hari-hari ini banyak dilakukan. Tetapi kita juga bisa melakukan banyak hal kecil ya. Sekarang kita selalu masak di rumah setiap hari. Kalau Bapak Ibu masak di rumah tiap hari, kita ingat tetangga kita di kanan kiri atau siapapun yang kita bahkan tidak kenal, kita mau berbagi berkat, mari kita melakukannya setiap hari. Ada juga orang banyak membagikan nasi bungkus, tidak perlu memakai nama atau sebagainya, kita letakkan saja di tempat-tempat umum, tentu itu akan menjadi banyak berkat bagi mereka. GKMI secara khusus sinode dan lebih khusus lagi yaitu MDS, Mennonite Diakonia Service, juga sedang berjibaku bersama dengan banyak orang membuat dan membagikan banyak APD dan juga cuci tangan portable atau hand sanitizer juga hari-hari ini terus diupayakan dan dilakukan. Hari-hari ini kita banyak mendengar kisah-kisah inspiratif Bapak Ibu. Dan pagi hari ini saya juga mau membagikan, saya terkesan dengan kisah seorang siswa asal Bandung, seorang siswa SMA asal Bandung bernama Rakean Radia Albara
yang membuat sebuah gerakan atau sebuah gebrakan bantu satu ajak dua, Bapak Ibu. Apa maksudnya ini, Bapak Ibu? Dia mendorong orang-orang untuk membantu satu orang warga di sekitarnya yang tidak mampu secara ekonomi di tengah wabah COVID-19 ini, dan mengajak dua orang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Pagi hari ini saya pun mengingatkan kita untuk kita tidak lupa melakukan banyak kebaikan bagi orang lain. Daripada kita menghitung hari 24 jam yang demikian sulit kita lalui karena kita hanya ada di rumah, bukankah lebih baik jika kita juga melakukannya, memikirkan cara bagaimana melakukan banyak kebaikan bagi orang lain. Permasalahan yang kita hadapi jangan membuat iman kita lemah, Bapak Ibu. Jangan terus-menerus mempertanyakan kapan ini akan berakhir. Daripada kita terus-menerus mempertanyakan, mari kita terus-menerus mengupayakan kebaikan bagi sekitar kita. Bukankah iman tanpa perbuatan itu akan menjadi sia-sia? Dan iman dengan perbuatan itu akan menolong iman kita menjadi makin kuat dan makin teguh. Kebangkitannya memberi jaminan. Itu adalah sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jaminan yang pasti di dalam Tuhan adalah ketika kita juga tidak lupa melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka mata. Mari kita bersyukur atas pertolongannya lewat berbagai macam cara. Bukalah diri Bapak Ibu untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi sesama kita. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, membuka mata dan bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan bagi kita setiap hari. Saya mengucap syukur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sampai dengan hari ini masih tetap dalam keadaan yang sehat, masih tetap dalam keadaan yang baik, masih tetap dalam keadaan yang kuat. Mari kita bersyukur karena anugerahnya bagi kita tidak ternilai dengan rupiah, Bapak Ibu. Dan yang kedua, setelah kita bersyukur, jangan hanya berhenti di sana, tetapi kita membuka diri kita untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi sesama. Sampai dengan hari ini, sudah 5 minggu kita berada di rumah. Ada berapa banyak kebaikan yang sudah Bapak, Ibu, Saudara lakukan bagi sesama? Jika belum, mari kita memulainya hari ini, Bapak, Ibu. Kita sudah melakukannya bagi keluarga kita, tapi mari kita tidak lupa untuk juga melakukannya bagi sesama kita di luar sana. Ada 1001 macam cara untuk dapat kita lakukan bagi sesama. Selamat merenungkan di tengah masa penantian peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan Pentakosta. Yakinlah kebangkitannya memberi jaminan. Yang percaya hidup Bapak, Ibu penuh mujizat, mari kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Kebangkitan-Mu memberi kepada setiap kami jaminan. Dan jaminan di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Kami mau bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami sehat, kami kuat, kami mau tetap bersyukur. Tetapi kami tidak mau berhenti pada ucapan syukur saja, tetapi kami mau melakukannya bagi hidup sesama kami, menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar ketika hari-hari ini kami masih tetap harus bersabar, kami harus tetap setia menantikan pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami tetap ingat bahwa kami pun harus melakukan banyak kebaikan bagi sesama kami. Berkatilah jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Peliharakanlah kehidupan mereka hari lepas hari. Biarlah hidup mereka berlimpah syukur, iman mereka makin bertumbuh. Dan biarlah kebaikan demi kebaikan dilakukan setiap hari di rumah jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Gracia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita dapat kita transfer melalui rekening yang tercantum di layar yang Bapak Ibu Saudara lihat, atau dibawa langsung ke gereja. Disediakan kotak persembahan di dekat TU. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam,
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kasih setiamu nyata bagimu, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kita akan pujikan lagu ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama sehati berdoa karena kita percaya Tuhan kita yang sudah membangkit daripada maut, Dia punya kuasa untuk segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil baginya. Mari kita sehati berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang memiliki segala kuasa di bumi dan di atas bumi. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau juga sangat mengasihi kami ya Bapa. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Tidak pernah Engkau melupakan kami ya Tuhan. Bahkan justru dalam waktu yang berat yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi, kami percaya Tuhan juga bekerja di dalam segala sesuatu. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau mempunyai maksud yang pasti baik, indah pada waktunya, di balik segala yang kami hadapi. Kami pagi ini mau sehati berdoa Tuhan, terus mendukung untuk semua para medis, dokter, perawat, dan khususnya juga untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa, mohon berkat, mohon mujizat, mohon pertolongan Tuhan, supaya mereka boleh sehat, boleh disembuhkan, dipulihkan daripada segala penyakit mereka, dan juga orang-orang yang merawat diberikan kekuatan, hikmat, juga kesehatan.
bahkan perlindungan daripada penularan penyakit yang mematikan ini ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, berseru mohon belas kasihan Tuhan buat semua negara-negara yang saat ini terdampak dengan virus corona ini Bapa. Kami terus mendukung, kiranya Tuhan memberkati sehingga baik pemerintah, baik juga mereka yang bergerak di dalam medis dan yang lain sebagainya yang terkait, kiranya Tuhan satu bidang dipikirkan, yang lain juga Tuhan semuanya dapat diatasi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Khususnya juga untuk keamanan, untuk kecukupan, untuk segala kebutuhan orang-orang yang menjadi rakyat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan, dan kami percaya badai ini dapat kami lewati bersama dengan Tuhan. Mohon berkat-Mu ya Bapa, mohon perlindungan, mohon berkat, mohon kekuatan, mohon kesembuhan. Terima kasih Tuhan, diserahkan untuk orang yang berusaha menemukan obat ini Tuhan, vaksin, kiranya juga Tuhan memberkati sehingga dapat dipercepat, sehingga dapat mengatasi penyakit ini dan terus tidak melebar, makin luas kemana-mana ya Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan karena situasi ekonomi, karena kehilangan pekerjaan, karena mengalami banyak sekali keterbatasan. Kami berdoa mohon berkat-Mu, mohon Tuhan mencurahkan berkat Tuhan kepada setiap orang-orang, bahkan semua anak-anak Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga kami ya Bapak, baik yang bersama dengan kami maupun yang di luar kota, luar negeri. Tuhan kiranya mereka yang harus tinggal di dalam masa-masa isolasi ini Tuhan juga menyertai dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bapak, kami tahu Tuhan tidak ada yang melebihi kuasa-Mu. Bapak, Engkau izinkan semua ini berlaku. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terbaik itu terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Berdoa buat masa-masa di mana kami harus menjalani pembatasan sosial berskala besar ini. Setiap kami bisa Tuhan karuniakan kesehatan, para pengusaha semua bidang dari paling tinggi pejabat sampai ke daerah, semuanya Tuhan campur tangan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pergumulan kami pribadi, juga gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini juga masih mengalami begitu banyak keterbatasan. Kami yang harus berbakti di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan terus memelihara iman kerohanian kami, kasih kami tidak berubah, tidak melupakan Tuhan, tidak menjauh daripada Tuhan. Justru dalam situasi yang sulit ini kami makin terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada. Terima kasih banyak Bapak. Kami bawa semua pergumulan kami yang belum kami sebutkan satu persatu dan yang lain sebagainya, kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang bangkit, kami sudah berdoa. Amin. Ada satu lagu di dalam PPR 1 yang mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan ada jaminan yang kekal. Kita akan pujikan lagu ini untuk mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Jaminan mulia.
Mari sebagai jemaat Mennonite kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bapak Ibu, kita akan kembali ke dalam segala hari-hari yang harus kita jalani ke depan. Memang kita di dalam segala kesulitan ataupun keterbatasan, tetapi selalu kuatkanlah iman kita bersama. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit dan sudah mengalahkan maut. Sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai kita sekalian, menguatkan kita sekalian, menolong kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian.